Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, sejahtera buat teman-teman sekalian. Selamat datang kembali dalam seminar online ESQ. Ask me about your talent DNA. Boleh berikan senyuman Anda di depan kamera. Yang memungkinkan open kameranya, silakan. Satu, dua, tiga, cheers. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Bu Nini. Dan seperti biasa dalam setiap perjumpaan ISQ ada yel-yel kita, yaitu pagi. Jadi saya menyapa Anda dengan ucapan pagi, kepalkan tangannya, keluarkan suaranya pagi. Sambut bersama, siap ya? Satu, dua, tiga, pagi. Pagi. Wah. Pagi. Satu lagi, kalau saya katakan Pagi. semangat pagi, jawab pagi, pagi, pagi. Tiga kali. Satu, dua, tiga, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Selamat bergabung sekali lagi dalam seminar online ESQ terkait talent DNA. Ask me about your talent DNA. Kita akan sama-sama mengupas kembali, menemani Anda di setiap pagi harinya, memahami lebih detail terkait talent DNA yang mungkin hari ini Bapak Ibu sudah memiliki hasil assessment-nya. Kita akan mencoba memahami algoritma of human technology. Sebelumnya boleh ketik di kolom chat yang sudah mendapatkan hasil assessment, result dari assessment talent DNA Anda. Yang sudah mendapatkan 45 hasilnya, ketik 45 di kolom chat, 45 talent DNA Anda berarti. Yang baru 10, tulis angka 10. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang hari ini baru bergabung dan belum melakukan assessment-nya atau tes talent DNA-nya, boleh ketik angka 0, gitu ya. 45, 10, atau 0, kosong, silakan. Ketik di kolom chat, kami ingin tahu yang hadir saat ini sudah berapa banyak yang sudah bergabung, menguasai, memahami, memiliki result. Oh, 45, Bima Abdul Ghani, terima kasih. Pak Wawan 10, Farhana 10, 10. 45. Oh, masih ada yang kosong ya, Kak Nini ya, Bu Nini. Tidak mengapa, nanti di akhir kami akan berikan informasinya bagaimana cara untuk mengetahui memiliki hasil riset talent DNA-nya. 45, sudah banyak juga yang 45. Boleh kasih jempol untuk Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat yang saya hormati. Di pagi hari ini kita akan kembali mengupas terkait talent DNA, tentu tidak keseluruhan 45-nya. Kita dalam waktu 1 jam tidak mungkin membahasnya secara detail, tapi satu persatu kita akan mencoba mengupasnya. Setiap hari kami akan menemani Anda dalam Ask Me About Your Talent DNA. Karenanya pastikan setiap pagi 5.30 hingga 6.30 Anda bergabung di sesi pagi hari bersama Yes. Boleh begitu? Dan mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan memulainya. Di pagi hari ini kita akan mengupas tema tentang memimpin para juara dengan talent DNA untuk mencapai target bersama. Dan kita sudah kedatangan DNA talentis kita, expert di bidang talent DNA, yaitu Coach Arif. Assalamualaikum Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Masya pagi. Allah. Pagi, pagi, pagi. Coach Arif, kabar sehat-sehat ya pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat, Coach Alhamdulillah. Coach Eka. Arif, kita akan kembali mengupas terkait talent DNA di pagi hari ini, menemani Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum lebih jauh dengan bintang tamu kita juga yang hadir, nanti kita akan sapa sama-sama. Saya ingin bertanya dulu Coach Arif, karena ada juga Bapak Ibu yang baru bergabung nih di pagi hari ini. Boleh sharingkan Coach Arif terkait apa sih itu talent DNA? Kita dengar sama-sama Bapak Ibu ya. Silakan Coach Arif. Oke, terima kasih Coach Eka. Jadi gini kan Allah itu ciptakan manusia berbeda-beda gitu kan. Dan anugerahkan manusia itu dengan berbagai kelebihan, keunikan. Di talent DNA adalah sebuah spiritual artificial intelligence yang diciptakan oleh Dr. Adi Ginanjar Agustian untuk memahami kita, membantu diri kita sebagai leader, sebagai orang tua, sebagai individu dalam profesi apapun untuk memahami algoritmanya gimana sih gitu loh. Jadi kita ingin memahami algorithm of human technology yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam diri kita.
Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tools untuk membuat kita memahami cara kerjanya gimana. Menarik ini, memahami tools bagaimana cara kerjanya dengan algoritma dari of human technology tadi. Terima kasih Coach Arif. Terus pertanyaan berikutnya, ini bagaimana ya gurunda kita Dr. Ari kemudian mampu menemukan talent DNA melahirkan ini? Boleh dong Ya, sharing Coach Arif. jadi kan Pak Ari itu seperti yang sudah difahami dan dipelajari oleh para alumni training gitu ya. Pak Ari kan menemukan sama nada Asmaul Husna. Kemudian setelah itu di dalam buku Pak Ari juga membahas sebetulnya Coach Eka. Jadi ini bukan sesuatu yang baru di research atau dikaji, tapi ini sebetulnya sudah ditulis oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian, guru kita, di buku yang pertama. Waktu itu dikenal dengan barometer suara hati. Itu di bagian belakangnya ada. Bagaimana kita mengidentifikasi suara hati yang Allah ciptakan di dalam hati manusia, yang bersumber dari Asmaul Husna, itu bisa kita lihat, gitu, kita rasakan. Kemudian di buku yang kedua juga ditulis namanya adalah Asmaul Husna Value System. Jadi bagaimana kemudian setiap pergerakan tangan kita, kaki kita, semua yang kita lakukan itu adalah didrive oleh dicipta atau di drive didorong oleh suara hati ini. Nah, dari situ kemudian ilmu trainingnya termasuk training coachingnya berdasarkan Asmaul Husna, berdasarkan inner drive. Nah sekarang Dr. Ari membuat tools ini untuk membantu kita lebih memahami bagaimana cara. Menarik ini Coach Menarik Eka. Bapak Ibu. Wah, seru banget nih Coach Arif, luar biasa ya. Bapak Ibu yang memiliki buku ISQ di awal-awal, mungkin para alumni training ISQ juga ada di sini Coach Arif, betul ya. Cek Iya, kembali di bagian belakang halaman buku itu ada di sana tuh barometer suara hati barometer jilid suara hati. pertama ya. Dan jilid kedua Asmaul Husna Value Iya. Systemnya. Oke. Coach Arif ini yang menarik nih tulisannya nih talent DNA. Itu dia tuh. Saya yakin ini menjadi apa ya, membuat Anda semua Bapak Ibu teman-teman menarik banget tuh. DNA ini maksudnya apa sih Coach Arif? Boleh bantu dong sharingan? DNA itu kan sebetulnya sebuah singkatan Coach Eka. Jadi Oke. DNA, D yang pertama itu adalah drive. Jadi di dalam tools ini, talent DNA assessment ini, kita mengenal yang pertama D, drive. Itu adalah menggambarkan warna biru gitu kan, menggambarkan bagaimana dorongan yang membuat kita maju ke depan. Jadi dorongan-dorongan yang menggambarkan bagaimana kita maju ke depan itu digambarkan oleh yang berwarna biru dalam hasil talenta DNA kita. Kemudian N itu adalah network, menggambarkan bagaimana cara kita membangun hubungan, membina hubungan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu biasanya digambarkan dengan talent DNA atau talent-talent yang berwarna kuning. Sedangkan cara Hmm. kita mengeksekusi, cara kita membuat sesuatu itu menjadi nyata, cara kita berpikir dan menganalisa, itu digambarkan oleh talenta-talenta yang berwarna merah yang masuk dalam tipe action. Jadi drive, Ah, network, dan action. drive, network, dan action. Ternyata itu Bapak Ibu Itu DNA dan masing-masing work memiliki dan action. warnanya ya Coach Arif ya. Biru, kuning, dan juga merah. Iya, iya. Siap. Sebelum saya bertanya kepada Bapak Ibu, di sini juga tertulis nih Kak Nini di kolom chat. Beliau belum mengisi talent DNA-nya hari ini katanya. Kak, saya mau isi Kak Nini. Oke, silahkan Kak Nini ya. Boleh nanti hubungi tim yang mengundang Anda, tim kami yang mengundang Anda dalam Zoom ini. Nah, Silakan. Bapak Ibu, teman-teman semua Benar. sekarang boleh ketik di kolom chat. Coach Arif, kita ingin tahu ya, Bapak Ibu memiliki warna apa saja dari hasil resultnya tadi. Boleh ketik di kolom chat, terutama yang top 10 atau yang 45, berarti keseluruhannya itu pasti ada kalau 45 ya. Kalau Di pasti top ada, 10-nya pasti ada. boleh infokan 15, di sana. 15, 15 gitu biasanya. Begitu ya. Ketik 3 warna, 1 warna, atau 2 warna. Ayo silakan. Mungkin Kan kombinasi ini Coach 3 Eka. warna. Kombinasi. Kombinasi, jadi umpamanya birunya 2, kemudian Hmm. terus kuningnya 3, Hmm. kemudian actionnya 5, berarti mungkin kombinasinya 2, 3, 5. Jadi kita Boleh pengen di tahu dalam top 10-nya berarti kodenya Coach Arif ya. gimana nih.
Iya. Oh, boleh ketik 3 warnanya komposisinya seperti apa. Dalam 10 teratasnya, top 10 Anda, 2, 3, 5 kah? Atau berarti 2 merah, maaf, 2 biru, Dua biru. kemudian 3 kuning, dan 5 merah. Atau seperti apa? Wah, ini nih Kak Feriza. Kuning 4, merah 3, biru 3. Oh, top Oh, 10-nya. berarti itu Oke. 343 itu. Oh, kodenya 343. Tiga 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 empat. empat Umriyati, terima kasih. Pak Daud 532. Waduh, Pak Daud, Assalamualaikum. Pak Daud, jumpa lagi nih, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank Eh, you, Pak Daud. Wah, menarik ini, sudah makin muncul. Wah, ini Kang yang ini pasti penasaran nih. Wah, saya warna apa nih? Ya, Malaysia punya. Malaysia boleh, siap ya. Wah, 442 Sulistiowati ini kayak kayak formasi sepak bola nih kalau dipikir-pikir nih, Coach waduh, Arif. mantap dulu. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan. Coach Arif, kita akan teruskan ya. Cuma jumlahnya. Baik, Bapak Coach Ibu, Eka, sebentar teman-teman mau cek semua, apakah sinyal saya oke? agak sedikit terputus dari Coach Arif. Oke, sebentar Oke. kalau gitu ya, saya Ya, ganti. ya, Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, setelah tadi kita mendengar di awal dari DNA talentis kita, Coach Arif, tentang talent DNA, pengertiannya, kemudian bagaimana guru kita menemukannya, melahirkannya, dan apa itu DNA itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami lebih jauh terkait human technology melalui talent DNA, supaya kita bisa find the light and shine, gitu ya, melalui tema kita yang menarik di pagi hari ini, yaitu memimpin para juara dengan talent DNA untuk mencapai tujuan bersama. Kita akan mencoba mengidentifikasi, mengenali, memahami bagaimana algoritma dari human teknologi ini mampu mencapai kesuksesan ketika Anda mampu mengkombinasikannya, menggunakannya dengan maksimal. Dan di tengah-tengah kita telah hadir tamu kita. Beliau adalah seorang sales director corporate dari ESQ Group. Beliau adalah Mbak Hesti. Assalamualaikum Mbak Hesti. Waalaikumsalam, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Waduh, kabarnya bagaimana Mbak Hesti di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siapakah Mbak Hesti? Saya akan tunjukkan kepada Anda, wah kita sekarang mengetahui seseorang melalui talent DNA-nya. Kita akan coba lihat dengan dan rasakan seperti apakah seorang Mbak Hesti melalui talent DNA-nya. Izin saya bacakan. Izin ya Mbak Hesti ya. Ya. Ini dia. Seorang Hesti Herminiati. Top talentnya, courageous, accountable, inisiator, goal getter, self-confident, autoritatif, visionary, logical, inovatif, energizer. Waduh, senyum-senyum aja tuh Mbak Hesti. Kayaknya iya bener nih. Dan kemudian ada bottom talentnya, yaitu perfectionist, caring, significant, collector, dan equitable. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan mencoba mencari tahu terkait ini, mengenal Mbak Hesti melalui talent DNA-nya, dan tentu kita akan langsung bersama dengan ekspertis kita untuk mengupas bersama. Dan mari kita sambut kembali dengan Coach Arif. Silakan Coach Arif. Oke, terima kasih Coach Eka. Mbak Hesti apa kabar? Kakak Hesti Hai, ini. Coach Syarif. Alhamdulillah. Oke, ini menarik ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kakak Hesti nggak apa-apa ya? Boleh banget. Oke, kalau sekarang kita lihat dari talent DNA-nya Kakak Hesti gitu ya, bagaimana kemudian algoritmanya, bagaimana kemudian cara kerjanya dari Kakak Hesti. Di sini kita lihat ada courageous, kemudian ada self-confidence, ada visionary. Artinya, Kakak Hesti itu orang yang berani, self-confidence, tambah visionary. Kira-kira si percaya diri lah kalau saya menggambarkan. Jadi bagaimana keputusan yang diambil oleh Kakak Hesti itu biasanya didasari atas rasa percaya diri dan selalu berorientasi ke depan. Ditambah kemudian dengan inovatif, visionary, jadi selalu berorientasi ke depan, muncul ide-idenya itu dengan seperti apa bulb bola lampu gitu ya. Dan setelah itu self confidence itu membuat kakek Esti tidak ya pendapat orang lain itu nomor dua gitu. Jadi yang penting itu adalah
saya percaya diri dan kemudian saya berani untuk mengambil sebuah keputusan, ditambah lagi kemudian kolektornya itu nomor 44 gitu. Jadi semakin mengkonfirmasi bahwa ya kalau nggak kepaksa banget gitu nggak nanya orang lain gitu. Jadi berdasarkan eh, percaya dirinya. Betul kayak gitu nggak sih Kak Kesti? Betul banget. Betul banget ya? Oke. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana visionary, inovatif, inisiator gitu ya. Eh, Ditambah dengan inisiator. Jadi orang-orang inisiator ini biasanya sudah visionary, kemudian inovatif, yang berorientasi kepada masa depan, ide-idenya cemerlang, kemudian banyak hal-hal baru yang kemudian difikirkan. Namun, ditambah inisiator berarti selalu nge-push orang lain untuk maju. Oke, bagaimana caranya ide ini selalu tereksekusi, terlaksana, kemudian untuk segera dimulai. Sehingga kadang-kadang ini membuat orang lain nggak merasa agak nggak nyaman karena merasa dikejar-kejar. Jadi kalau udah ngasih tugas gitu ya, oke, ini kita buat gini ya. Kemudian besok ditanya lagi, udah belum? Udah sampai mana? Gitu ya. Dan saya sendiri ketika berinteraksi dengan KST kan pagi ditanya, kita diskusi, sorenya udah belum Mas Arief? Gitu. Kemudian besoknya ditanya lagi, udah belum Mas Arief? Jadi seorang inisiator yang selalu membuat ide itu menjadi kenyataan. Kemudian setelah itu cara Kakak Hesti untuk maju ke depan itu adalah atau menyelesaikan pekerjaan itu adalah akuntabel dan goal getter. Kita lihat di sini kan ya, akuntabel dan goal getternya itu menjadi top 10, sedangkan signifikannya itu di nomor 43. Jadi seorang leader yang bisa diandalkan. Jadi kalau Pak Ari itu eh, seneng dengan KST ini kenapa? Karena selalu kalau dikasih tugas itu nggak tidur kalau belum selesai. Kenapa? Karena itu amanah yang harus diselesaikan. Itu adalah tugas yang harus dituntaskan goal getternya. Jadi dorongan utamanya bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, tapi dorongan utamanya adalah tugas yang harus sudah selesai sebelum ditanya. Jadi Kak Hesti itu merasa terhina ketika ditanya sudah selesai belum tugasnya. Nah, itu tuh nggak nyaman banget dan kemudian membuat Kak Hesti ngerasa betul nggak kayak gitu Kak Hesti? Betul, merasa berdosa, feeling guilty. Feeling guilty ya. Nah, namun ketika signifikannya itu di nomor 43, bottom 5, akhirnya ketika dipuji atau kemudian wih, hebat ya, keren loh. Itu bagi Kak Hesti, ya udah biasa aja, emang ini tugas kok. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang lain yang memberikan pujian, menghargai effort yang sudah Kak Esti lakukan, itu bagi Kak Esti ya sudah, biasa aja. Sehingga kadang-kadang orang yang memberikan pujian itu agak merasa kurang dihargai gitu. Karena pujian bagi Kak Esti itu betul-betul sesuatu yang bukan Esti banget. Oke, kemudian ditambah dengan Energizer dan Goal Getter di top 10-nya. Energizer dan Goal Getter itu membuat ketika berjumpa dengan orang, kemudian setelah itu cara Kak Hesti untuk memotivasi tim itu selalu udah bisa kok. Ketika ada orang yang datang dan kemudian menyampaikan masalah, Kak Hesti selalu udah ambil positifnya aja. Energizer. Kemudian setelah itu udah nggak usah dipikirin orang lain, sabar aja udah. Sekarang ke depannya kayak gimana? Yang penting tugas lu selesai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga bersama dengan kita guru yang kita sayangi, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Tadi Bapak, Oke, izin Pak, saya lanjutkan. Jadi cara kemudian KST itu mendrive orang itu adalah ya sudah jangan take it personally. Ketika kemudian menghadapi sebuah masalah, ya udah terus saja maju ke depan.
Nah, kemudian ditambah dengan caring dan kolektor yang ada di bottom five, sehingga ketika timnya itu datang ke leadernya, Kak Hesti, jadi timnya itu akan merasa selalu dimotivasi sehingga terkesan Kak Hesti itu kurang empati. Jadi ketika ada orang yang sedih, Kak, kayak gini kok, kayak gini kok, kayak gini Kak. Kayaknya orang lagi kesel sama si A, udah nggak apa-apa, cuekin aja, maju aja terus. Sehingga rasa sedihnya itu dilupakan, sehingga orang merasa tidak dikasihani gitu. Jadi selalu didorong maju ke depan. Kemudian yang terakhir algoritmnya adalah accountable, otoritatif, dan courage. Jadi seorang leader yang tanpa basa-basi. Jadi Straightforward. kenapa? Straightforward. To the Straightforward, point. to the point. Jadi sangat merasa terganggu. Jadi Bapak dan Ibu, top talent 10 teratas itu adalah juga seringkali kita gunakan sebagai kacamata kita untuk melihat atau memandang orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, Kakak Hesti ini kan seorang accountable, seorang yang bertanggung jawab, sangat komit kepada tugas. Sehingga ketika ada orang yang tidak menjalankan tugasnya atau tidak menyelesaikan amanahnya, tidak menyelesaikan janjinya, maka Kak Hesti ini adalah seorang otoritatif yang courage gitu. Jadi seorang penegak kebenaran yang tidak pandang bulu. Jadi dia akan tegur siapapun, walaupun itu mungkin usianya lebih senior, mungkin masa kerjanya lebih lebih lama, ketika kemudian tidak menyelesaikan tugas, ya akan ditegur, tidak pandang bulu. Ditambah dengan carry-nya nomor bottom 42 masuk bottom 5. Semakin mengkonfirmasi ya bahwa janji itu harus ditunaikan bagi KKS. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Esti. Gimana? Apa yang Kak Esti rasakan ketika Kak Esti membaca top talentnya 10 dan kemudian bottom 5-nya 5? Thank you, Coach Syarif. Kalau tadi dibacakan oleh Coach Syarif, itu kayak saya sambil self-reflection, dan ini gue banget gitu. Ini gue banget, dan yang disampaikan oleh lingkungan sekitar. Jadi ini saya banget sih, Mas Arif. Gitu ya. Oke. Nah, Ya, kemudian Kak dan Esti, melankolis banget ya. kenapa? Walaupun saya perempuan, tapi kalau Eh, tadi dibacakan oleh Mas Arif, itu melankolis sekali gitu ya. Otoritatif, courage, dan lain-lain. jadi walaupun perempuan, tapi top talentnya itu melankolis. Top talentnya itu cowok banget gitu ya. Yes. Top talentnya itu eksekutor banget gitu. Mm-mm. Oke. Dan biasanya orang-orang seperti Kak Hesti ini dicintai atau disukai oleh atasan. Kenapa? Tugas selalu selesai dan nggak tidur kalau tugasnya belum selesai. Oke, Kak Hesti, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana kemudian algoritma dari talenta ini bekerja pada diri Kak Hesti? Eh, apa sih kejadian spesifik gitu ya? Kejadian spesifik yang eh, dalam keseharian Kak Hesti sebagai seorang direktur, bagaimana talenta ini membantu Kak Hesti ketika menjalankan tugas? Ini Kak Syarif, di waktu itu saya pernah gitu ya Hmm. diminta Pak Ari untuk menyiapkan laporan kompilasi dari sekitar 170-an instansi yang dikompil, yang dianalisa, kemudian diberikan rekomendasi. Hmm. Nah, akhirnya karena fungsi saya di sales, saya menyampaikan hal ini kepada fungsi SID, kepada leadernya, kepada wakilnya gitu ya. Saya sampaikan dan saya minta di brief langsung. Jadi ketika saya dapat dari Pak Ari, itu saya nggak pakai menunda loh, karena bagi saya speed itu Hmm. adalah penting gitu ya. Jadi langsung saya sampaikan, terus kemudian saya diminta untuk membrief tim SID, saya lakukan gitu kan. Kemudian keesokan harinya saya ingatkan, karena kata Mas Arief tadi inisiator kan, diingatkan, dikejar gitu. Besoknya lagi dikejar lagi gitu kan. Cuman memang kodarullah saya itu apa namanya
saya ingat betul di hari Sabtu gitu ya, setelah 3 hari berjalan dan itu tepatnya di hari libur, hari Sabtu, Mbak Isa, Pak Ari itu telepon saya bahwa, Hes, mana tuh laporan yang akumulasi 170-an instansi itu? Terus habis itu tuh saya langsung, astagfirullah kok saya lupa gitu ya, dan itu tuh kayak, wow, Pak Ari nggak perlu menegur menegur yang gimana gimana ya, tapi saya sudah sangat sangat feeling guilty gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah saya tutup telepon dari Pak Ari, saya langsung tanyakan ke pimpinannya. Walaupun saya sadar saat itu yang memanage gitu ya tim ASID. Saat itu saya sadar karena itu hari Sabtu, jadi agak mungkin belum terbaca gitu kan, dan itu Ba'da Isya, jadi hari Sabtu malam Ba'da Isya. Nah, kemudian belum dibaca, saya eskalasi lagi nih ke pimpinannya. Beliau menyampaikan sepertinya belum. Dan apa yang saya lakukan, 3 hari belum selesai nih dikerjakan oleh tim gitu. Tapi setelah Isa itu, setelah saya melihat gambaran ini kayaknya antara sudah atau belum, tapi 70%-nya belum selesai, akhirnya saya membuat itu by myself. Jadi setelah saya Ba'da Isa itu saya buat, dan akhirnya saya nggak tidur sampai saya selesaikan, saya tuntaskan, baru saya bisa istirahat. Dan tim tersebut yang jadi kerjaan yang 3 hari belum selesai itu saya selesaikan dalam 1 malam, dan besokannya baru tuh ditanya, kok semalam WA apa ya, udah selesai. Gitu lah. Keren, keren, keren. Jadi 170 report itu diselesaikan sendirian ya. 3 hari kerjaan jadi 1 hari itu. Kompilasi dari 170 report yang dianalisa. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Hesti. Nah, Bagi biasa. Bapak dan Ibu yang mungkin bertanya-tanya gitu ya, SID itu apa? Jadi kalau di Consulting, di ESQ kita ada bagian yang dengan klien. Kak Hesti itu tugasnya adalah sebagai yang berhubungan dengan klien. Kemudian kita ada tim dapur. Tim dapur itu yang mengolah laporan, yang kemudian menganalisa laporan, kemudian membuat report, itu tim dapur SID. Nah, ketika kemudian Kak Esti ngasih ke tim dapur, hari Sabtu, itu belum dibaca reportnya, tapi sudah ditanya oleh Pak Ari, gitu ya. Rasanya gimana itu ketika ditanya itu, Kak Esti? Ya itu sih, di detik itu juga saya merasa sangat bersalah gitu, karena bukan karena Pak Ari, mungkin even itu Coach Arif, even itu siapapun gitu, saya merasa kok saya tidak bisa mendeliver amanah yang diberikan ya. Oke, luar biasa. Jadi ini menarik sekali Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu, mungkin kakak-kakak semua di sana, di Zoom gitu ya, yang senada dengan KSD, boleh tulis di chat. Siapa yang kemudian juga punya akuntabel dan kemudian algoritmanya berjalan seperti KSD, silakan tulis di chat. Siapa, kita juga pengen tahu. Jadi orang-orang akuntabel itu pantang ditanya tentang kerjaan. Orang-orang akuntabel itu akan merasa bersalah ketika pekerjaannya belum selesai dan kemudian dibiarkan ditinggal tidur. Bahkan pada waktu itu seandainya ketika mungkin ketika ada acara keluarga, mungkin juga menjalankannya nggak seberapa ini ya, pikirannya tetap kepada Ya, kerjaan gitu ya Kak Esti ya. ya, betul, betul. Ditambah kemudian double engine kalau di sini kan, goal getternya juga luar biasa. Sehingga kemudian ya sudah ditanya, maka harus dikerjakan sampai tuntas dan bahkan sampai nggak tidur. 170 report kompilasinya. Wah, tepuk tangan dulu untuk KST dan juga Bapak dan Ibu yang punya algoritma yang sama. Oke, kemudian KST ini kan ketika KST sebagai direktur sales dengan top talent ini kan, itu apa sih situasi menarik ketika KST menjalankan fungsi sebagai seorang direktur sales, entah itu ketika bertemu dengan klien atau kemudian ketika berinteraksi dengan Pak Ari sebagai leader. Oke. Waktu itu pernah ada kejadian yang
seru dan lucu kali ya. Gitu. Dan saya baru sadar setelah saya bercerita ke Mbak Uwi, gitu, bahwa saat itu saya mendapat kesempatan belajar dari Pak Ari untuk bersama-sama bertemu dengan salah satu sesmenko yang very smart dan juga uh, keren banget gitu ya. Dan waktu itu saya menyampaikan hasil pengukuran kesehatan budaya instansinya. Tapi saat itu diskusinya informal, bukan di ruang meeting. Nah, singkat cerita, Pak Ari menggali gitu bagaimana kesuksesan Sesmenko tersebut menjalankan berbagai penugasan dari Pak Presiden dan semuanya itu tuntas dan excellent. Gitu. Nah, kemudian dari cerita sambil informal ngobrol gitu ya, saya di sela-sela itu saya korelasikan dengan positive finding hasil survei kesehatan budaya di organisasi tersebut. Nah, kemudian sebenarnya kita punya waktu 1 jam dari ajudan beliau. Tapi karena beliau sangat antusias menceritakan kisah-kisah heroik, gitu ya, akhirnya itu tidak terasa baru kita bahas yang positive finding aja. Tapi karena beliau disambung dengan cerita yang kontekstual dengan situasi saat itu sampai 2 jam. Nah, saat itu kondisinya adalah sudah 2 jam baru menyampaikan positive finding karena diselingi dengan cerita yang kontekstual dengan hasil survei gitu ya, karena menurut beliau ini instansi saya banget nih. Nah, itu ada Pak Ari, di sini ada Teh Lia gitu ya, leader yang juga hadir di situ, dan juga ada saya. Tapi kalau Teh Lia kan orangnya sangat caring gitu ya, dan saya ya seperti tadi Coach Arif bacakan. Dan di terakhir Pak Ari tanya nih, karena sudah 2 jam gitu ya, Pak Ari nanya, sudah Lia gitu ya, Lia sudah gitu. Terus Teh Lia dengan sensitivitasnya menyampaikan, ya Pak sudah, maksudnya diskusi dengan Pak Sesmenko itu sudah gitu ya. Kemudian dari Teh Lia, kemudian Bapak menanyakan nih ke saya, Hesti sudah? Nah, karena menurut saya dari 2 jam itu kita baru cerita tentang positive finding-nya di instansi tersebut, sementara hasil survei itu bukan hanya positive finding yang kami temukan, tapi juga kami mendiagnos issues dan concern, area room for improvement untuk instansi tersebut gitu, yang belum kita sempat sampaikan. Akhirnya jawaban saya adalah ketika Telia sampaikan sudah, tidak ada lagi yang saya jawab apa Syari. Yang saya jawab adalah sudah Pak untuk positive finding di instansi ini. Mohon izin 3-5 menit saya akan menyampaikan issues dan concern-nya. Gitu. Jadi karena menurut saya Jadi otoritatif saya ya. Pak Ari sudah ingin menyudahi percakapan tersebut gitu ya, tapi kemudian Hesti terus ingin menyampaikan, tar dulu masih ada yang belum disampaikan nih gitu ya. Betul, karena kan harus berimbang. Mungkin itu otoritatif ya. Otoritatif itu kalau yang saya baca dari hasilnya kan ternyata dia itu precise. Kalau memang bagus ya saya bilang bagus, tapi kalau ada bagus dan ada area perbaikan ya saya sampaikan secara utuh gitu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu ya, kita bisa lihat dari Kakak Hesti ini bagaimana algoritma talent DNA-nya itu bekerja. Jadi bagaimana seorang courage gitu ya, bahkan kemudian seorang goal getter, kemudian otoritatif. Jadi keinginan untuk menyampaikan itu kalau ada yang positif ya harus disampaikan juga yang negatif. Dan kemudian tambah dengan logical. Ketika orang-orang logical ini bekerja, maka biasanya yang disampaikan itu harus sebuah runtutan cerita. Betul? Kayak gitu nggak sih guys? Jadi kalau diminta untuk berhenti di tengah-tengah, tapi runtutan ceritanya itu belum disampaikan seluruhnya, maka itu nggak enak, kayak nggak nyaman. Dan Betul, bayangkan, persis. jadi dan bayangkan dengan goal getter dan juga dengan courage gitu, jadi omongan itu nggak usah basa-basi gitu ya guys. Ketika bicara dengan orang, jadi nggak usah terlalu ke kanan ke kiri, pokoknya straightforward, logik, otoritatif, ini benar, ini salahnya, dan harus disampaikan semuanya. Betul. Gitu ya guys ya, wow menarik nih guys.
Oke, kemudian di chat tadi ada yang accountable, kemudian KST. Wah, Mbak Anti seperti ngaca diri sendiri. Kemudian setelah itu Kak Yuni, ini ada Coach Yuni, accountable. Tak nyaman ditanya soal kerjaan karena punya timeline sendiri yang insya Allah diselesaikan Betul. dengan maksimal. Kemudian ada Bu Palupi, akuntabel dan perfeksionis. Wah, itu luar biasa. Jadi ingin memberikan kerjaan hasil yang sesempurna mungkin. Oke, sekarang ke ST dengan eh, algoritma talent DNA KST yang seperti itu gitu ya. So, kita sekarang bicara eh, KST sebagai leader dengan tim. Bagaimana Ya. ini mempengaruhi KST cara memimpin tim? Mm. Em, ini apa ya? Saya sangat bersyukur gitu mengetahui talent DNA ini gitu ya. Jadi saya bisa yang utama adalah saya bisa self aware Coach Arif. Self Hmm. aware bahwa saya tuh kuningnya, networknya gitu itu tuh adalah hanya 2 dari 10. Nah, jadi terkadang kita as a leader itu kan memaksakan ya, memang saya begini, memang saya straightforward. Jadi kalau lu basa-basi sama gue basi gitu kan. Jadi Hmm. ya, ya inilah saya gitu. Terkadang kita seperti itu. Tapi dengan talent DNA, saya tahu secara presisi talent DNA saya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mempelajari talent DNA tim, collaboration matrixnya seperti apa as a team, dan saya mengadjust gitu ya. Artinya saya aware nih, ketika caring saya menjadi salah satu bottom five, maka saya menggunakan accountable saya untuk uh, willingness menyediakan waktu untuk one on one sama tim gitu ya. Kemudian untuk ngobrol sama tim yang sebetulnya saat awal-awal saya melakukan itu mungkin kurang nyaman ya di saya gitu ya. Tapi I have to as a leader gitu. Saya harus melakukan itu sebagai seorang leader. Tinggal dengan talent DNA yang mana saya bisa menggunakan. Gitu Pak Syarif. Jadi betul sekali Bapak dan Ibu semuanya, di chat juga Pak Ari menyampaikan ketika KST punya caring dan kolektor itu di bottom five gitu ya. Akhirnya ngobrol dengan orang itu bukan sesuatu yang natural bagi KST. Betul ya? Betul. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru punya 10, saya sangat mengencourage Bapak dan Ibu untuk punya yang full 45 report agar kita bisa tahu. Jadi ini kan seperti sebuah tombol on dan off gitu. Kita bisa tahu apa saja yang talenta-talenta kita yang ada di bottom five sehingga kita bisa aware tentang diri kita. Sehingga seperti yang tadi Kak Hesti sampaikan, ya akhirnya melihat tim itu sebagai tanggung jawab yang harus diajak ngobrol, tim itu sebagai orang yang harus dibina, dan itu masuk dalam tanggung jawab Kak Hesti sebagai seorang leader. Dan Ya. bayangkan kalau kemudian Kak Hesti nggak tahu tentang talent ini, dan kemudian tidak tahu tentang bottom five-nya. Kira-kira apa yang terjadi ketika sebagai seorang leader? Itu juga dengan diri kita, Bapak dan Ibu, berapa banyak kemudian hal-hal yang kita lewatkan atau hal-hal opportunity yang kita lewatkan eh, ketika kita tidak tahu apa yang menjadi bottom five kita atau apa yang menjadi area blind spot kita. Oke, Kak Esti, kita sekarang pengen lihat Kak Esti bersama dengan tim nih. Boleh ya, Kak Esti ya? Boleh banget. Oke, mari kita lihat. Ini menarik ya. Menarik, menarik nih. Jadi kalau kita lihat nih ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk itu, kita bisa ketahuan kayak gini. So, dari warna ini saja, kita udah bisa tahu lebih dominan biru, kuning, atau merah nih timnya ke ST. Ya kan? Kalau dari kita lihat dari sini, itu dominan adalah di drive kan. Jadi keinginan untuk maju, motivasinya, keyakinannya. Jadi kalau bisa dibilang bisa, bisa, Bismillahirrahmanirrahim, maju ke depan, gitu kan. Itu semangatnya tidak diragukan, gitu kan. Jadi yang paling banyak itu adalah drive.
39. Kemudian setelah itu boleh di agak besar, Coach Eka. Kemudian yang nomor 2-nya adalah network. Network ini juga masuk yang kedua. Jadi selain yakin, jadi mereka juga sangat mementingkan untuk ya kekeluargaan, networking, saling mengerti, memahami gitu ya. Kemudian mengembangkan orang lain, kita dilihat di sini yang mengembangkan orang lain, developer itu sampai 7. Kemudian yang kedua energizer, jadi selalu melihat yang sisi positif. Nah, kemudian di action itu adalah yang paling sedikit. Di action itu yang paling sedikit. Accountable itu cuma 3 gitu ya. Kemudian setelah itu otoritatifnya kosong, kontekstualnya, decisive, fixer, fleksibel kosong, structure. Nah, melihat tim yang seperti ini gitu Kak Esti. Itu bagaimana Kak Esti menggunakan eh, talenta DNA ini untuk melihat tim? Oke, boleh di zoom out, Pak Ceka. Jadi kalau saya melihat adalah memang dominasi di tim yang tadi di bagian bawah itu kan mayoritas adalah orangnya semangat ya, drive-nya, dorongannya, energinya tuh luar biasa besar gitu kan Pak Syarif. Jadi Betul, di betul. situ, tapi kebuat network, tapi yang kurang adalah di bagian action. Nah, berbanding terbalik dengan saya gitu kan, saya adalah 5 dari 10 adalah action. Nah, terus actionnya yang accountable, initiator, yang gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua adalah drive-nya 3 dan juga kuningnya hanya 2. Maka yang terjadi adalah selama ini terkadang tuh jadi sebelum ada talent DNA, saya tuh sama tim itu sama-sama stressful gitu ya. Jadi saya melihat tim itu kayak Mas Arif tadi bilang tuh, semangat, iya bisa gitu ya. Tapi setelah itu mulai menyusut, menurun, dan hilang. Kan? Akhirnya saya karena memang 5 dari 10-nya adalah action, maka yang saya lakukan adalah eksekusi, eksekusi, eksekusi. Dan saya lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan eksekusinya tuntas gitu. Jadi tim itu merasa, aduh kok dimonitor banget sih gitu ya. Tapi bagi saya ini tuh kok semangat di awal, terus kemudian dan ya udah semangat di awal, kemudian melemah dan memadam gitu. Nah, jadi itu sih yang terjadi ya. Tapi dengan alhamdulillah dengan talent DNA ini, jadi kita yang tadinya stressful, jadi kita saling saling melihat bahwa kita adalah kayak botol ketemu tutupnya. Gitu. Jadi tim ini juga manfaatnya nih Coach Syarif as a leader, kita tahu talent collaboration matrix tim kita gitu. Mereka tuh kami selama ini tidak paham automatic behavior kami gitu. Nah, akhirnya dengan kita mengetahui talent DNA dan talent matrix tim ini, tim itu paham bahwa saya tuh sadar, memiliki penuh kesadaran bahwa kami itu semangatnya kuat di awal, tapi ke belakangnya tuh kadang loose gitu ya. Sehingga ketika mereka diingatkan oleh saya yang tadinya stressful, mereka akhirnya grateful. Wah, KS untung aja diingetin. Makasih ya diingetin ya, gitu. Jadi mereka tuh merasa terbantu. Oh iya, karena di situ adalah blind spot tim saya gitu ya. Dan akhirnya mereka dari stressful menjadi grateful. Begitupun sebaliknya dengan saya. Ketika saya lihat bahwa tim saya kuat di network sebetulnya, kekeluargaan, apa lain sebagainya gitu ya. Sementara saya hanya 2 dari 10 tuh networknya, apalagi caring menjadi salah satu bottom 5 saya gitu ya. Nah, saya paham betul bahwa saya perlu orang lain dan juga saya perlu switch on accountability saya untuk memfulfill network saya gitu. Karena bagaimanapun kita as a leader, kita perlu menggerakkan tim. Ya, eksekutornya itu adalah manusia.
dan tidak bisa saya seorang diri gitu. Maka yang saya lakukan dengan penuh kesadaran gitu ya, dengan memaksimalkan accountable saya, memaksimalkan energizer saya, goal getter saya melakukan one on one coaching, team coaching gitu ya, sama tim gitu. Yang mereka kadang terkadang bagi saya yang kuningnya hanya 2 gitu ya, ada beberapa orang yang bisa cerita ke saya yang hal-hal yang belum pernah dia ceritakan ke orang lain, sampai dia nangis depan saya dan dia kaget kok saya bisa bercerita ke PST saat saya nggak cerita ke direct leader saya. Dia kaget dan saya lebih kaget tuh Syarif. Kenapa? Saya kan orang kuningnya cuma 2 ya, kok saya bisa ya? Artinya, yaitu adalah talent DNA ini sangat membantu saya as a leader dan juga kami as a team. Gitu. Oke, menarik sekali Kak Esti. Jadi buat Bapak dan Ibu semuanya, cara kita memaksimalkan talent itu ada 3, Kak. Jadi yang pertama itu adalah dengan talent self management. Apa itu talent self management? Seperti tadi ketika Kak Esti cerita, saya caring dan kolektor itu nomor bottom 5, sehingga saya harus switch on accountability saya. Sehingga dengan mengetahui mana top 10, mana bottom 5, kita bisa switch off, switch on talenta kita sesuai dengan situasi untuk memastikan kita selalu enjoy, kita bisa manage kerjaan, produktif, kita nggak stres gitu. Jadi itu yang disebut dengan talent self management. Jadi ketika kita tahu, kita menjadi lebih aware. Nah, yang kedua nih Kak Esti, yang juga tadi Kak Esti lakukan. Cara untuk mengoptimalisasi talent kita adalah dengan kolaborasi. Itu cara yang paling mudah. Dan itu yang selalu dilakukan oleh gurunda kita Pak Ari gitu ya. Jadi tadi yang Kak Esti lakukan adalah kolaborasi. Jadi orang yang bisa membantu Kak Esti adalah orang yang kuat di kuning gitu. Jadi kuat di kuning gitu. Itu adalah cara yang paling mudah. Bisa dengan talent self management dan akan lebih maksimal lagi ketika kita mampu menemukan orang untuk kolaborasi dengan mengetahui talent DNA semua tim kita, kita bisa tahu siapa orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Jadi sinergi itu terjadi ketika saya tahu apa kekuatan saya yang bisa untuk menutup kelemahan orang lain, dan saya tahu siapa kekuatan orang lain yang bisa menutup kelemahan saya. Baru itu kemudian sinergi. Nah, yang ketiga yang menarik tadi, yaitu yang tadi juga disebutkan oleh Pak Ari di dalam chat. Jadi yang disebut dengan support system. Ketika kemudian KSD tadi menyadari ya, self-aware, caring, dan kolektor itu menjadi bottom 5, maka KSD menggunakan cara coaching. Bertanya, kemudian setelah itu menggali orang, mendengarkan. So, KSD belajar supporting system. Jadi coaching is your supporting system actually. Cara bertanya itu menjadi supporting system untuk KSD berhubungan dengan orang lain. Sehingga tadi itu kan yang tiba-tiba cerita sampai dalam kepada KSD aja kaget gitu ya. Orang itu kaget, KSD juga kaget. Menarik sekali. Oke, so sekarang KSD, ini pengen ini nih lanjut terus nih, tapi waktunya udah jam segini gitu ya. Kalau seandainya nih, saya membayangkan kalau kemudian kan kita pengennya itu kalau orang ya harus seperti kita gitu kan ya. Kalau kemudian nih Kak Hesti dengan timnya gitu ya. Kalau Kak Hesti, semua tim seperti Kak Hesti, kira-kira apa yang terjadi? Burnout kali ya. Semuanya action gitu. Dan akhirnya fokus jadi kayak kekeluargaannya tuh kita cuma kerja di satu tempat yang sama aja gitu. Jadi bisa jadi kayak burnout gitu. Atau kemudian dibalik sekarang. KST jadi kayak tim gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan direktorat salesnya ISQ? Ya, memang ini yang di layar ini kan adalah matriksnya leaders ya, leaders yang di bawah saya langsung. Dan matriksnya all team secara staff dan lain-lainnya juga sama, didominasinya oleh drive. Maka kalau saya sama dengan mereka, akhirnya kita semuanya semangat di awal, tapi eksekusinya tidak tuntas. Dan kita tidak bisa mencapai target, Mukarif.
Ya, ya. Dan kalau dilihat keseluruhan timnya ada ya, Coach Eka ya? Belum Coach Keseluruh. Arif, saya Oke. ambil lagi Jadi selanjutnya. kalau dilihat dari para leader seperti ini, justru ini saling mengisi ya, KST ya. Tapi kuncinya satu, Ya, harus tahu bagaimana kekuatan saya bisa menutupi kelemahan orang lain. Dan bagaimana kekuatan orang lain bisa menutupi kelemahan saya. Bottom five saya. Itu ya. kenapa kemudian Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan hari ini Kak Hesti ketemu dengan pasangannya gitu. Jadi bagaimana tim dengan Kak Hesti itu kemudian kayak tadi botol dan tutupnya. Itu ya. Oke Kak Hesti, pertanyaan terakhir. Perbedaan sebelum dan sesudah mengenal talent DNA. Oke, ya, terima kasih Kak Syarif. Perbedaannya adalah sangat signifikan sih. Saya sangat bersyukur gitu ya. Saya sebagai personal, sebagai leader, saya mengetahui talent DNA saya dan juga talent DNA tim gitu. Karena sebelumnya ya tadi akhirnya kita ada friksi-friksi yang kita tidak paham what happens gitu. Karena kan kita selalu melihat dari kacamata kita. Saya gemes melihat tim, tim gemes juga melihat saya yang terlalu cepat gitu ya, dan ya step forward gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan talent DNA ini kita jadi paham kekuatan diri kita gitu ya, dan juga kita bisa, yang paling penting adalah kita bisa self aware dan memiliki team awareness. Itu sangat penting karena kadang-kadang Team awareness. yes, self awareness dan juga team awareness. Jadi kalau hanya kita nih, saya ngisi talent DNA, tapi tim saya nggak ngisi, ya mereka kita juga nggak paham cara memaksimalkan talent DNA ini gitu Pak Syarif. Tapi yang saya lakukan, saya tahu talent DNA saya dan seluruh tim saya sampai dengan staffnya yang ada sekitar 30-40 orang itu juga tahu talent DNA-nya masing-masing dan juga talent DNA matrix-nya. Sehingga yang tadi friksi-friksi energi terbuang percuma itu jadi energi yang produktif gitu Pak Syarif, gitu ya. Jadi itu menjadi energi yang sangat produktif bagi saya, bagi tim gitu. Dan apalagi saya di sini ada leader-leader saya yang juga lebih junior masa kerjanya, ada juga separuhnya lagi leader-leader yang lebih senior. Gitu. Tapi dengan talent DNA ini saya bisa personalize pendekatannya. Saat saya melakukan one on one, saya melihat dari talent DNA-nya. Jadi saat saya melakukan one on one tadi, saya melihat talent DNA-nya. Sehingga yang terjadi di sales corporate adalah pekerjaan kami semuanya, saya, tim, itu adalah jadi lebih mudah gitu ya. Lebih mudah, kemudian kita juga lebih enjoy karena kita bekerja dengan kekuatan kita saling melengkapi each others gitu ya, dan hasilnya akhirnya excellence, dan akhirnya yang diharapkan semua leader adalah bisa mencapai target yang diamanahkan. Itu Kak Syarif. Keren. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Kakak Esti, luar biasa. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga bisa melakukan hal yang sama dengan tim. Oke, terima kasih Kakak Esti untuk waktunya. Luar biasa, Sama-sama Kak very Syarif, insightful, bermanfaat. fruitful today kalau kata Pak Ari ya. Jadi kita bisa melihat lebih dekat bagaimana Kak Esti dengan the dream team of ESG. Oke, thank you very much for your time. Kak Esti, saya kembalikan kepada Coach Eka. Silakan Coach Eka. Wah, big applause Bapak Ibu untuk Coach Arif dan juga untuk Mbak Hesti. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa untuk hari ini. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu Coach Arif, Mbak Hesti. Dan saya yakin banyak sekali hal yang ingin kita dengarkan lagi dari keduanya untuk menggali lebih detail lagi terkait algoritma of human technology ini. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, setiap harinya, setiap paginya kami akan selalu menjumpai Anda dalam perjalanan-perjalanan Ask Me About Your Talent DNA. Dan di sesi ini kita sudah dengan Mbak Hesti dan juga Coach Arif. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Boleh ketik di kolom chat nih kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Kami akan tampung karena waktu yang terbatas. Mungkin kami akan coba sampaikan di hari esok dan seterusnya. Begitu. Dan saya lihat, dengar, dan rasakan wajah Anda yang semakin tercerahkan, Bapak Ibu. Dan saya yakin Anda semua sepakat bahwa berguna sekali, bermanfaat sekali apa yang kita kupas ini. Benar demikian? Self-awareness, kemudian team awareness, itu menjadi sesuatu kata kunci yang luar biasa dari Mbak Hesti tadi. Bagi Anda yang punya
tim segera mereka memiliki talent DNA-nya masing-masing. Caranya kami akan bantu Bapak Ibu, silakan langsung klik link yang ada di kolom chat. Bagi Anda yang belum memiliki talent DNA untuk tim Anda sehingga membuat talent matrix seperti ini, caranya langsung saja mengakses scan barcode-nya atau link yang kami tampilkan yang ada di depan. Silakan Bapak Ibu. Waduh, Pak Daud, boleh perpanjang waktunya Coach Eka? Waduh, ingin sekali Pak Daud. Insya Allah nanti ya, kita akan coba desainkan waktu yang lebih spesial lagi. Find your like and sign, guru kita Dr. Ari, dengan talent DNA ini untuk tim Anda, untuk diri Anda, dan terutama bagi Anda yang belum mengisi assessment-nya, segera untuk mengisi sehingga Anda mengetahui apa yang menjadi kekuatan Anda, algoritma diri Anda, talent DNA Anda. Bagi Anda yang punya tim, segera miliki juga sehingga Anda memiliki tim talent matrix-nya. Boleh begitu ya? Dan juga bagi Bapak Ibu yang hari ini baru memiliki 10 talent DNA-nya, lengkapi menjadi 45 sehingga Anda mengetahui apa yang menjadi top talent-nya dan juga bottom talent-nya. Dan sebelum kita akhiri, kita kembali terlebih dahulu kepada Coach Arif. Coach Arif, silakan. Terima Ada kasih. hal yang ingin disampaikan di sesi terakhir sebelum kita closing. Terima kasih Coach Eka, terima kasih Pak Ari yang sudah menciptakan, yang sudah mengajarkan kepada kami tentang tools untuk melihat bagaimana algoritma human technology yang sudah Allah ciptakan dalam diri. Saya hanya bisa sampaikan Coach Eka, bayangkan kalau seorang leader tidak tahu timnya. Bayangkan kemudian kalau seorang leader tidak memahami timnya. Berapa banyak orang leader yang memaksa timnya untuk menjadi seperti dirinya. Seperti yang tadi yang Kak Esti sampaikan ketika akuntabel, kemudian memaksa orang lain untuk akuntabel. Melihat ke goal-getter, melihat orang lain harus juga goal-getter. Dan akhirnya berapa orang yang merasa tidak bisa merdeka untuk mengeluarkan dirinya yang sebenar. Maka dengan talent DNA ini, Pak Ari sudah mencanangkan GNIB, Gerakan Nasional Indonesia Bertalenta. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, kemudian keluarga dan organisasi, ini sangat penting dan ini sangat bisa membantu Bapak dan Ibu dan lingkungan Bapak dan Ibu. Ini itu saja Coach Eka. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya Bapak dan Ibu semuanya. Saya kembalikan Coach Eka. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Ari. kasih Terima kasih Coach semuanya. Arif. Terima kasih Mbak Hesti. Terima kasih Dr. Ari yang menemani kita di pagi hari ini. Dan tentu terima kasih untuk Anda semua Bapak Ibu yang mengikuti perjalanannya dari pagi hingga 1 jam ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda. Silakan langsung bergabung untuk mengetahui talent DNA Anda, sehingga kemudian Anda bisa menikmati proses pembelajarannya setiap pagi dalam Ask Me About Your Talent DNA. Langsung klik link yang dikirimkan di kolom chat, silakan teman-teman kami boleh membantu, atau silakan hubungi tim kami yang membantu Anda mengikuti program dalam Zoom online di pagi hari ini. Atau boleh scan barcode yang ada di depan sana. Manfaatkan. Miliki 45 talentnya supaya Anda mendapatkan pemahaman terkait 10 yang teratas dan kemudian apa yang menjadi bottom talent Anda. Dan bahkan untuk lebih detailnya, karena kita hanya 1 jam setiap pagi ini, saya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih cepat, lebih menyeluruh, maka ikuti yang namanya Talent DNA Mastery bersama dengan para DNA talentis kami, sehingga Anda bukan hanya mendapatkan 45 talent Anda, tapi Anda mendapatkan pembelajarannya langsung dalam one day training. Detail bagaimana tadi memaksimalkan talent DNA Anda, algoritma of human technology itu bekerja. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa dalam program-program berikutnya. Insya Allah besok kembali kami akan menjumpai Anda dengan para tamu yang lainnya. Kita pahami lebih detail lagi terkait algoritma of human technology ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eka, Coach Arif, Pagi. Pak Haji. Assalamualaikum.